Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Hari ini kalian akan mendengarkan cerita Kesatria Sungai karya Tias Wijati dan Heru Setiawan. Perahu kecil itu melambat, lalu berhenti. Baling-balingnya terbelit sampah. Plastik lagi, Pak? Tanya Nina. Prigi, Papa Nina mengangguk. Prigi memandangi air yang keruh dan berbau. Dulu Sungai Brantas tidak seperti ini. Papa bisa bermain air dari pagi hingga siang hari. Seru sekali. Kemudian sebuah pabrik kertas didirikan di dekat rumah. Pabrik itu membuang limbah tanpa diolah. Keadaan sungai pun mulai berubah. Ayah Prigi melawan pencemaran tersebut. Dia juga mengajak warga untuk melindungi sungai. Ayah Prigi tidak berhenti melawan meski mendapat ancaman. Ayah Prigi sering mengajak Prigi melihat pertunjukan wayang kulit. Dia memperkenalkan Prigi pada tokoh Bima. Tahu tidak tokoh Bima? Bima adalah salah satu tokoh Pandawa Lima. Jadilah seperti Bima, kata ayah Prigi. Dia tidak lelah membela orang lemah. Ibu Prigi bekerja sebagai penjahit. Dia sering meminta Prigi mengantar jahitan. Lalu Prigi jadi terlatih bicara dengan banyak orang. Bahkan ia belajar menghadapi keluhan pelanggan. Prigi terus mengingat ajaran orang tuanya. Prigi ingin melindungi sungai. Maka dia tidak lelah membela orang lemah. Ibu Prigi bekerja sebagai penjahit. Dia sering meminta Prigi mengantar jahitan. Lalu Prigi jadi terlatih bicara dengan banyak orang. Bahkan ia belajar menghadapi keluhan pelanggan. Prigi terus mengingat ajaran orang tuanya. Prigi ingin melindungi sungai. Maka dia mempelajari ilmu biologi. Dia pun membaca tentang kerajaan-kerajaan kuno yang melindungi sungai. Contohnya ada di kerajaan Sriwijaya. Karena negara kita terkenal negara maritim. Selama ratusan tahun mereka memanfaatkan sungai tanpa merusaknya. Prigi bertanya-tanya, mengapa orang zaman sekarang tidak bisa melakukannya? Prigi memutuskan untuk bertindak. Prigi lalu memimpin gerakan melawan pencemaran. Sungai bukan peninggalan nenek moyang. Sungai adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi berikutnya. Apa yang terjadi? Ada akibat dari setiap tindakan. Setelah memimpin perlawanan, Prigi harus menjawab banyak pertanyaan di kantor polisi. Prigi sedih sekali saat melihat orang tuanya datang menjemput. Ternyata
orang tua Prigi tetap mendukung keputusan. Ayah Prigi berkata, jangan berhenti menyampaikan kebenaran, Nak. Orang yang membela kebenaran akan selalu jadi pemenang. Prigi sadar dirinya perlu bukti untuk melawan pencemaran. Bersama teman-teman dan istrinya, Daru, Prigi melakukan penelitian. Prigi sadar dirinya perlu bukti untuk melawan pencemaran. Bersama teman-teman dan istrinya, Daru, Prigi melakukan penelitian. Mereka mengukur kerusakan sungai akibat limbah dan sampah. Hasilnya, air sungai tidak layak lagi dikonsumsi. Artinya apa? Tidak bisa diminum. Pencemaran juga mempengaruhi kehidupan di dalam sungai. Ikan-ikan makan sampah karena tidak bisa membedakan sampah dan makanan. Kemudian manusia makan ikan. Pada akhirnya manusia makan sampah mereka sendiri. Bayangkan, lingkaran ini harus diakhiri. Prigi mengubah informasi menjadi senjata yang sakti. Prigi berusaha menuntut industri yang mencemari sungai. Prigi juga meminta pemerintah membuat peraturan baru. Pak Karwo, Gubernur Jawa Timur saat itu, memulai program patroli sungai. Bu Khofifah, Gubernur yang baru, memimpin pembersihan sampah popok. Kemudian Prigi mengeluarkan jurus kedua, jurus serangan bumi. Prigi mengajari masyarakat cara melindungi sungai. Menurut Prigi, semua orang punya peran penting dalam menjaga sungai. Namun Prigi percaya kesatria sungai yang sebenarnya adalah anak. Prigi pun melatih mereka. Beberapa anak menjadi detektif sungai. Yang lainnya menulis surat untuk para pencemar. Ketiga, Putri Prigi juga sangat mencintai lingkungan, termasuk Nina. Perahu kecil itu melambat, lalu berhenti. Apakah tugas kita sudah selesai, Papa? Jawa Timur saat itu memulai program patroli sungai. Bu Khofifah, Gubernur yang baru, memimpin pembersihan sampah popok. Kemudian Prigi mengeluarkan jurus kedua, jurus serangan bumi. Prigi mengajari masyarakat cara melindungi sungai. Menurut Prigi, semua orang punya peran penting dalam menjaga sungai. Namun Prigi percaya kesatria sungai yang sebenarnya adalah anak. Prigi pun melatih mereka. Beberapa anak menjadi detektif sungai. Yang lainnya menulis surat untuk para pencemar. Ketiga, Putri Prigi juga sangat mencintai lingkungan, termasuk Nina. Perahu kecil itu melambat, lalu berhenti. Apakah tugas kita sudah selesai, Papa?
Tanya nih. Belum. Masih banyak tugas yang harus kita kerjakan. Ayo bersihkan salju dari sungai. Kisah dahulu Raja Airlangga mendirikan kerajaan Kahuripan. Namun banjir menimpa kerajaan itu. Sang raja lalu membangun bendungan Waringin Sangka pada tahun 1037. Sungai Berantas jadi lebih ramai. Sebuah pohon beringin besar tumbuh di dekat bendungan. Akar pohon beringin menjaga ketahanan bendungan. Raja Airlangga ingin menjaga agar aliran air sungai tetap bersih. Pemandian raja yang sakral pun dibangun. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah mengerti? Kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.